Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA untuk hari ini adalah gaya dan hukum Newton. Gaya dalam fisika dapat diartikan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda, sehingga menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari pergerakannya. Gaya dapat menimbulkan pengaruh terhadap benda, yaitu perubahan posisi, perubahan kecepatan, perubahan arah gerak, dan perubahan bentuk. Kita lihat gambar yang pertama adalah contoh benda yang mengalami perubahan posisi. Seorang anak yang mendorong meja, kemudian ada gaya yang diberikan sehingga meja nanti akan mengalami perpindahan setelah didorong. Gambar yang kedua adalah contoh benda yang mengalami perubahan kecepatan. Seorang anak yang mengayuh sepeda dengan kuat, maka nanti akan terjadi perubahan kecepatan pada sepeda tersebut. Gambar yang ketiga adalah contoh benda yang mengalami perubahan arah gerak. Seorang anak yang menendang bola ke arah gawang, lalu ditendang kembali oleh kiper dan membuat bola kemudian berubah arahnya. Gambar yang keempat adalah contoh benda yang mengalami perubahan bentuk. Sebuah kaleng minuman diremas, lalu kemudian bentuknya akan berubah menjadi remuk atau gepeng. Lambang gaya adalah F, satuan gaya adalah N, Newton atau kilogram M/S². Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Alat ukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Jenis-jenis gaya yaitu ada gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena adanya sentuhan atau kontak langsung pada benda. Macam-macam gaya sentuh, ada gaya otot, koordinasi otot, dan angkat tubuh. Contohnya ketika mendorong meja, mengangkat barbel, dan kerbau yang membajak sawah. Kemudian ada gaya gesek, gaya yang timbul karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek ini berlawanan arah dengan arah gerak benda. Contohnya, lantai dengan meja yang didorong, ban mobil dengan aspal, air dengan kapal laut. Kemudian ada gaya pegas, gaya yang mengalami perenggangan atau elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya katapel yang ditarik, karet yang ditarik, tali busur panah yang ditarik. Selain gaya tersentuh, ada juga gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul tanpa adanya sentuhan. Macam-macam gaya tak sentuh yaitu ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap benda bermassa yang terdapat di bumi. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon dan air terjun. Kemudian ada gaya magnet, gaya yang dapat menarik benda-benda magnetis. Contohnya paku yang menempel pada magnet dan penutup lemari es. Kemudian ada gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya kipas angin, televisi, dan lampu rumah. Gaya berat. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendapat pertanyaan, berapa berat badanmu? Lalu kita jawab misalnya berat badan saya adalah 40 kg. Jika dilihat dari ilmu fisika, maka jawaban tersebut salah. Kenapa salah? Karena kilogram itu merupakan satuan massa, bukan satuan berat. Massa dan berat ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam mempelajari fisika. Kita lihat tabel perbedaannya. Massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya yang timbul pada suatu benda karena adanya gaya gravitasi. Massa mempunyai nilai, berat juga mempunyai nilai. Massa tidak mempunyai arah, berat juga tidak mempunyai arah. Massa simbolnya adalah M, berat simbolnya adalah W. Massa satuannya adalah kilogram, sedangkan berat satuannya Newton. Rumus mencari berat adalah W sama dengan M dikali G, di mana W-nya itu adalah berat, satuan Newton, sama dengan M, M-nya adalah massa, satuannya kilogram dikali G. G itu adalah kecepatan gravitasi. Menggambar gaya. Gaya dilukiskan dengan garis yang berarah menyerupai anak panah, di mana panjang anak panah ini mewakili besar gaya, sedangkan arah anak panahnya itu mewakili arah gaya. Kita lihat di sini 10 Newton ke arah kanan dan 6 Newton ke arah kiri.
ke arah kiri. Perlu kita ingat bahwa gaya dengan arah yang ke kanan dan arah ke atas ini menunjukkan tanda positif. Sedangkan gaya dengan arah ke kiri dan arah ke bawah itu menunjukkan tanda negatif. Resultan gaya dapat kita tuliskan atau simbolnya adalah sigma F. Resultan gaya adalah gabungan atau total gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama, gaya-gaya yang sejajar dan searah, maka resultan gayanya itu adalah dijumlahkan. Kita lihat contoh soalnya, ada dua buah gaya yang sejajar dan searah, yaitu ke arah kanan, di mana gaya pertama atau F1-nya sama dengan 5 Newton, dan gaya kedua F2-nya sama dengan 3 Newton. Maka untuk mencari resultan gaya, sigma F-nya sama dengan F1 ditambah F2, berarti harus dijumlahkan. F1 ditambah F2. F1-nya adalah 5 Newton ditambah 3 Newton. Hasilnya adalah 8 Newton. Karena hasilnya di sini positif, maka arahnya adalah ke kanan. Yang kedua, gaya-gaya yang sejajar dan berlawanan arah, maka resultan gayanya ini adalah dikurangi. Kita lihat contoh soalnya, ada dua buah gaya yang berlawanan arah. Kita lihat tanda panahnya, ada arah yang ke kanan, ada arah yang ke kiri. Ingat, untuk mencari resultan gaya, kita perhatikan yang tanda panahnya ke arah kanan dulu, yaitu F1 dengan gaya 3 Newton, dan tanda panah ke arah kiri yaitu F2 dengan gaya 6 Newton. Maka rumus untuk mencari resultan gayanya adalah dikurangi F1 dikurang F2. F1-nya adalah 3 Newton ke arah kanan, kemudian dikurangi 6 Newton yang arahnya kiri. 3 dikurang 6 hasilnya adalah minus 3 Newton. Karena di sini hasilnya minus, berarti arahnya adalah kiri. Selanjutnya, contoh soal berikutnya, kita lihat, perhatikan gambar. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda. Kita misalkan, gaya pertama F1 sama dengan 20 Newton. Gaya yang kedua F2-nya sama dengan 20 Newton. Gaya yang ketiga F3-nya sama dengan 50 Newton. Itu resultan gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Kalau ada soal seperti ini, yang kalian harus lihat dan kalian harus ingat adalah tanda panah arah ke kanannya dulu. Ya, tanda panah arah ke kanannya dulu adalah F3. Berarti rumusnya kita bisa tulis F3 dikurang, baru kita lihat arah tanda panah ke arah kiri. Di sini ada dua gaya, yaitu ada F1 dan F2. Karena di sini searah, berarti F1 dan F2-nya adalah ditambah. Berarti di sini rumus resultan gayanya adalah F3 dikurangi F1 ditambah F2. F3-nya kita tulis di sini, yaitu 50 Newton, dikurang F1-nya adalah 25 Newton, F2-nya adalah 20 Newton. 50 Newton kita tulis lagi, dikurang 25 ditambah 20, hasilnya adalah 45 Newton. 50 dikurang 45 Newton, hasilnya adalah 5 Newton ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena hasilnya di sini adalah positif, berarti dia ke arah kanan. Hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Ada beberapa hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita bahas dulu yang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Perlu kita perhatikan dari hukum Newton ini,
Benda tetap diam berarti tidak mengalami perubahan posisi, cenderung untuk mempertahankan posisinya, bergerak dengan kecepatan yang tetap. Hukum Newton 1 juga dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Rumus matematisnya yaitu sigma F sama dengan 0, berarti resultan gayanya adalah sama dengan 0. Penerapan hukum Newton 1 yaitu contohnya menarik kertas yang di atasnya diberi uang logam secara cepat, maka uang logam akan tetap pada tempatnya, berarti cenderung untuk mempertahankan posisinya. Yang kedua, saat naik motor dan motor digas, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Kemudian saat naik motor dan motor direm, maka badan kita akan terdorong ke depan. Lalu bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap, karena jika tidak dikenai gaya atau resultan gayanya 0. Hukum Newton 2 bunyinya adalah kecepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada hukum Newton 2, resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka benda dapat bergerak dipercepat atau diperlambat. Kita lihat di sini, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Misalnya ketika mobil mogok yang didorong oleh 1 orang dan mobil mogok yang didorong oleh 3 orang, maka mobil yang didorong oleh 3 orang mempunyai percepatan yang makin besar, karena gaya yang diberikan juga besar daripada mobil yang didorong oleh 1 orang. Semakin besar massa suatu benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Penerapan contoh hukum Newton 2. Di sini ada kita mendorong meja yang bermassa kecil dan meja yang massanya besar, maka percepatannya lebih besar pada meja yang massanya kecil, sehingga meja yang massanya kecil lebih cepat sampai tujuan. Kemudian ada badak besar mendorong badak kecil, sehingga nanti badak kecil akan terpental. Rumus matematis dari hukum Newton 2 yaitu A sama dengan sigma F dibagi M, di mana A adalah percepatan benda, sigma F adalah resultan gaya dibagi M, M-nya adalah massa benda. Atau sigma F yaitu untuk mencari resultan gaya sama dengan M dikali A, M-nya adalah massa dikali A, A-nya adalah percepatan. Kita lihat contoh soal hukum Newton 2. Ada 2 buah gaya yang bekerja pada benda, di mana gaya pertama F1 sama dengan 20 Newton, sedangkan gaya kedua F2 sama dengan 10 Newton. Gaya yang bekerja di sini adalah searah dan sejajar. Kemudian massanya adalah 5 kg. Hitung percepatan pada benda. Kita tulis, diketahui massa benda adalah 5 kg, massa lambangnya berarti M. M-nya sama dengan 5 kg. Karena di sini gayanya ada 2, berarti kita cari resultan gayanya. Sigma F sama dengan, karena searahnya searah ke arah kanan, berarti dijumlahkan. F1 ditambah F2. F1-nya 20 ditambah F2-nya 10, hasilnya 30. Yang ditanya adalah percepatan, lambangnya A. Berarti rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah 30 Newton dibagi 5 kg. Hasilnya adalah 6 meter per S kuadrat. Contoh soal yang kedua, benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per S kuadrat. Hitung besar gaya yang diberikan pada benda. Diketahui M-nya massanya adalah 10 kg, A-nya yaitu percepatannya sama dengan 2 meter per S kuadrat. Yang ditanya adalah gayanya. Berarti rumusnya adalah F
sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Massanya adalah 10 kg dikali 2 meter per second kuadrat. Berarti 10 dikali 2 hasilnya adalah 20 Newton. Hukum Newton 3 bunyinya adalah ketika suatu benda memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi sama besar pada benda ke-1, tapi arahnya nanti berlawanan. Hukum Newton 3 dikenal dengan hukum aksi-reaksi, di mana rumus matematisnya yaitu sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi, di mana minus ini menunjukkan arah yang berlawanan. Penerapan contoh hukum Newton 3. Yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit, karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Yang kedua, pada orang yang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Yang ketiga, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.